Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Hamid, mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview dari materi pertama hingga materi ketujuh dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim, LC.MA. Baik, yang pertama, Islamic Worldview. Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Worldview penting karena akan melahirkan gagasan. Sebagai mahasiswa harus punya obsesi yang di masa mendatang akan menjadi berguna. Misalnya, membangun ekonomi keumatan, membuat konsep pendidikan di era milenial, membawa Indonesia ke ranah peradaban dunia. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Pilar-pilar Islamic Worldview. Ada 7 pilar. Yang pertama, konsep Tuhan, ma'rifatullah. Yang kedua, konsep manusia, ma'rifatul insan. Yang ketiga, konsep kebenaran, ma'rifatul haq. Yang keempat, konsep agama, ma'rifatul din. Yang kelima, konsep nabi, ma'rifatul nabi. Yang keenam, konsep kitab, ma'rifatul kitab. Dan yang terakhir, konsep ilmu, ma'rifatul ilmi. Materi kedua, konsep Tuhan. Dalam penjelasan Bapak Dr. Ahmad Alim, terdapat 4 konsep Tuhan. Yang pertama, konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Yang kedua, konsep Tuhan dalam perspektif liberal. Yang ketiga, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Dan yang keempat, konsep Tuhan dalam perspektif budaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Konsep Tuhan dalam Islam ada dalam kandungan surah Al-Ikhlas. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki orang tua maupun anak. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat setiap umat meminta segala sesuatu dan memohon ampun. Kandungan di dalam surat ini antara lain penetapan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempurnaan dan ketuhanan, serta kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan. Yang kedua, konsep Tuhan dalam perspektif liberal. Mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan, dan jari-jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Mereka berpikir satu Tuhan, banyak jalan. Yang ketiga, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Ketauhidan kepada Allah bukan trinitas dan hanya esa, sama halnya dengan yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Yang keempat, konsep Tuhan dalam perspektif budaya. Konsep Tuhan ini muncul dengan budaya masing-masing yang konsepnya berubah-ubah. Contoh, berhala, benda-benda keramat, dan keyakinan-keyakinan menyimpang lain. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari konsep Tuhan. Kalau mencoba memisahkan diri dari Tuhan, itu akan terjadi kesenjangan dan kerusakan di bumi. Kehidupan bukan semakin longgar atau bahagia, malah semakin sempit dan menderita. Di sini ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Surah Toha ayat 124. Dari sini sudah jelas bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari konsep Tuhan. Materi ketiga, Islamic Worldview. Islamic Worldview sebagai manhajul hayah atau seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ayat Al-Quran menyebutkan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Allah memerintahkan kita supaya memperhatikan. Allah membuat permisalan kalimat tauhid seperti pohon yang rindang. Akarnya mencekam ke tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya tidak kenal musim. Allah membuat pemisalan itu supaya manusia belajar. Allah memerintahkan muslim untuk seperti pohon yang baik, punya pendirian yang kokoh, punya pandangan hidup baik, kemudian muamalah dan akhlak yang memberikan manfaat kepada manusia dan alam. Ini merupakan surat landasan. Materi keempat, integrasi iman dan kesucian jiwa. Mensucikan jiwa itu hendaklah seseorang mengetahui bahwasanya Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Jadi, menghadirkan Allah dalam kehidupan itu adalah mensucikan jiwa, sehingga jiwa itu akan bersih jika menghadirkan Allah dalam kehidupan. Sebaliknya, jika manusia lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam pengawasan Allah, maka kotorlah jiwanya. Di sini ada 3 metode supaya jiwa tetap bersih jauh dari penyakit jiwa. Yang pertama, akhtaliyah, artinya bagaimana mengosongkan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, ahtahliyah, artinya mengisi jiwa kita dengan menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Dan yang terakhir, zikru ubudiyah, yaitu kita senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, tugas kita hanyalah beribadah. Dengan senantiasa kita memandu kehidupan kita dengan dasar ilmu yang bermanfaat, karena segala sesuatu harus berdasarkan ilmu, mencari ketenangan dengan berdasarkan ilmu, dan mensucikan jiwa pun dengan berdasarkan ilmu. Ilmu itu cahaya yang membedakan antara yang terang dengan yang gelap, antara yang salah dengan yang benar. Orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Jadi itulah yang disebut akidah. Materi kelima, diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Terdapat sabda Rasulullah, hadis Hudzaifah bin al-Yamani yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya beliau tentang keburukan karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum. Yang artinya, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan
menjadi pemimpin mereka. Surah An-Nahl ayat 63. Orang tersesat itu karena 3 faktor. Yang pertama karena syahwatnya, yang kedua karena syubhatnya, keraguan-raguannya, dan yang ketiga karena mengikuti langkah-langkah setan. Di sini yang pertama kita bahas adalah tentang karena syahwatnya. Syahwat segala hal yang diingini manusia. Contohnya nafsu. Kalau tidak bisa dikontrol maka akan berakhir pada zina. Syahwat, perilaku yang berlebihan atau membazir. Contohnya budaya boros. Terlebih sekarang zamannya flexing atau pamer. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Kemudian Al-Quran pun menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri wal muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Quran Surah Al-Imran ayat 14. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan kedua, karena syubhatnya atau keraguan-raguannya. Di sini ada hadis yang menjelaskan tentang keraguan-raguan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad sabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Yang artinya, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orientalisme. Jadi, banyak kaum orientalis yang membenci Islam, yang sengaja belajar Al-Quran untuk mengubah dan mengacak-ngacak Al-Quran. Lalu mereka memasukkan pemahaman yang menyimpang kepada umat Islam. Contohnya saja, adat Jawa Kejawen dan golongan Ahmadiyah. Itu merupakan penyimpangan ciptaan kaum orientalisme. Kemudian ada sekularisme, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kemudian ada liberalisme, mencampur adukan agama dan menyamakan semua agama. Padahal dalam Islam konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Dan yang terakhir, ateisme, tidak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan sudah mati. Dan malah sekarang ada yang terbaru, New Atheism, yang sangat bertitik tumpu pada penggunaan akal, rasionalitas, dan sains untuk memahami realitas. Dan yang terakhir, karena mengikuti langkah-langkah setan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Surah Al-Baqarah ayat 168. Senantiasa berdoa kepada Allah dan berzikir pagi dan petang, karena was-was itu datang dibisikkan dari setan. Allah berfirman, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Quran Surah An-Nas ayat 5. Lanjut kepada materi ke-6, konsep alam, seni, dan kebudayaan.
Allah menciptakan dua alam. Yang pertama, alam gaib. Yang kedua, alam syahadah. Allah menciptakan dua alam dikarenakan Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Ada dua tingkatan dalam alam. Yang pertama bersifat gaib, yang kedua bersifat sosial atau rohaniah. Ini ada pada manusia yang mana selain bersifat fisik, manusia pun bersifat sosial atau rohaniah. Konsep alam, seni, dan kebudayaan tidak boleh lepas pada tiga perkara. Yang pertama, unsur-unsur Islam. Yang kedua, prinsip keislaman. Dan yang ketiga, nilai-nilai keislaman. Manusia tetap hidup, berkarya dengan kesenian dan kebudayaan, dilandasi dengan tiga perkara yang tadi, agar tidak tertukar antara yang hak dengan yang batil. Materi terakhir, konsep adab dan aktualisasinya. Dalam surah Al-Fatihah sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita secara totalitas mengabdikan hanya untuk menyembah dan meminta tolong kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka hal ini di dalam proses ibadah dan satu manzilatul adab, menjaga adab. Jadi adab sebelum ilmu, adab harus dijaga sebelum ibadah. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep adab disandingkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak memenuhi aturan, maka adab pun hilang. Hadas kecil dan besar itu termasuk adab. Menyebut Allah dengan yang mulia dan yang husna itu adalah adab juga. Salah satu adab berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Kita akan mendahulukan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat. Di sini adab ada tiga macamnya. Yang pertama, al-adabu ma'a Allah, hablum minallah. Jadi ketika kita menjalin hubungan secara intensif kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki adab agar bisa sampai hakikat takwanya kepada Allah. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan bahwa man ta'adaba bi adaba man tasara limahat dafila. Siapa yang menjaga adab seperti adabnya Allah, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan sedikit adab itu lebih baik daripada banyaknya ilmu tetapi tidak beradab. Yang kedua, al-adabu ma'a Rasulullah. Rasulullah sendiri adalah sosok yang sangat beradab. Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika berada di Sidratul Muntaha itu sebenarnya banyak yang dilihat oleh Nabi. Tetapi saking beradabnya Nabi, diabadikan dalam Al-Quran bahwa mazogal wal basaru wal mantogo. Jadi matanya Nabi itu tidak jelalatan kesana kemari, tidak melampaui batas. Bahkan Allah pun memanggil Rasulullah seperti dalam surah At-Tahrim, misal ya ayyuhan nabi, bukan memanggil ya Muhammad. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita pula mesti beradab untuk memanggil Rasulullah. Bahkan dalam tata bahasa Arab pun ditata dengan rapih dan beradab dengan panggilan kepada Rasulullah. Contohnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau kalian bicara itu jangan meninggikan volume di atas suara Nabi. Itu bisa batal amalnya. Termasuk yang berbanyak adab, ini berbanyak sholawat untuk Nabi, baginda Rasulullah SAW, dengan menjaga adabnya dan dahulukannya dalam segala hal. Dan yang terakhir, al-adabu ma'al khalqihi, adalah adab terhadap sesama makhluk. Bagaimana adab terhadap itu? Itu hifzu wal jafa. Jadi kita menjaga batas dan tidak terlalu berlebihan kesana kemari. Inti dari adab terhadap sesama adalah menghormati hati orang lain. Kalau sebaliknya, ialah zalim. Contohnya, Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan mendakwahi Fir'aun. Di dalam Al-Quran bahwa faqullahu qawlan layyina. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berbicara sopan dan santun kepada Fir'aun. Terima kasih. Mungkin ini presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.